Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United berhasil membantai Southampton 9-0 ya. Ini menurut gue sih ya emang layak banget yang menang ya, karena kelihatan pas Southampton udah kartu merah dan juga udah kalah 3-0 ya, pas on goalnya Jan Bednarek itu udah kelihatan mereka udah drop abis. 2-0 udah mulai drop gitu ya. Kalau Hasenhuttl nggak teriak-teriakin mungkin mereka udah drop lebih cepat gitu. Tapi setelah on goalnya Jan Bednarek udah kelihatan banget mentalnya drop, permainannya drop, semua udah berat lah untuk comeback kalau gue bilang ya. Jadi itu purely kalau gue bilang kita menang 9-0 bukan karena kita main super bagus yang menang 11 lawan 11, tapi ya jelas karena ya dari segi Southampton sendiri yang nggak perform banget hari ini, yang ya semakin lama semakin hancur lah, benar, semakin kebantai semakin hancur. Benar, kita semakin ya udah semakin santai, semakin relax, semakin bagus mainnya ya. Dan juga yang paling penting adalah kalau menurut gua sih ya, kalau gua ngeliat ya, ada kesalahan dari Southampton punya pelatih ya, si Hasenhuttl itu harusnya dia udah kartu merah ya, harusnya dia tuh jangan terlalu banyak minum jus gitu ya. Jadi namanya kartu merah tuh harus hati-hati ya. Ya terlepas orang banyak yang bilang banyak yang bilang bisa, oh ya udah mas, kalau kartu merah satu masih bisa menang segala macam ya, tapi lo harus lihat dong, bener nggak? Tetap aja nggak boleh kilaf gitu kan. Kalau gue lihat defense-nya Southampton hari ini tinggi banget, high line of defense. Jadi artinya apa? Banyak ruang di belakang. Kita tahulah yang namanya Manchester United, pemain kita kalau ada ruang di belakang itu mas seneng banget. Ya seneng banget. Ya harusnya yang dilakukan Hasenhuttl adalah kalau udah kartu merah nih ya, menurut gue semua tim kalau udah kartu merah itu udah harus hati-hati, udah nggak bisa kilaf lagi mau nyerang gitu kan, benar nggak bisa. Kalau ada kesempatan tuh nyerang atau counter dulu lah baru nyerang atau gimana. Tapi yang namanya udah kartu merah lu harus coba parkir bus dulu gitu loh, pentingin dulu defense lu. Teman gue lihat ini nggak kejadian sama Southampton, masih aja kilaf, high line of defense, belakang banyak kosong, ya akhirnya dimanfaatkan oleh pemain kita gitu. Dan ya udah akhirnya ngebantai lah intinya, benar nggak? Semakin banyak gol di kita semakin parah lagi Southampton mainnya ya. Menurut gua sih jadi ini ada kesalahan dari pelatih Southampton, dan juga ya jelas lah kartu merah awal itu benar-benar ya bikin mereka udah lebih nggak fokus gitu loh ya. Oke, kita ngomongin dulu ya kartu merahnya si Southampton yang pertama ini. Menurut gue sih jelas itu layak banget kartu merah ya, layak banget. Pertama dia nekel pakai spoolnya bola ya, spoolnya sepatu bola ya, itu itu pasti udah minimal kuning ya. Kalau lu pakai kaki spool bola begitu ya, itu udah pasti minimal kuning, karena itu udah membahayakan ya. Terlebih lagi nih, itu tinggi banget ya, kenapa hanya McTominay ya? McTominay orang yang tinggi ya, kenapa hanya McTominay? Dan itu udah kayak mau nendang gerakannya, benar nggak? Oke lah dia mau ngalang bola, tapi udah kayak mau nendang, kenapa McTominay? Jadi menurut gue sih itu layak banget kartu merah, layak sekali ya. Setelah itu ya akhirnya Aaron Wan-Bissaka ngegolin, asis dari Luke Shaw, hebat juga nih ya. Hebat juga si Tuchel nih ngegolin nih, udah 2 kali loh, udah 2 gol di musim ini loh ya. Dan Luke Shaw lagi-lagi menurut gua menunjukkan ya, dia 2 kali asis loh hari ini sama Cavani. Gol Cavani jadi 2 kali asis. Luke Shaw menunjukkan kalau dia sekarang ini the best left back in Premier League ya. Nggak ada bandingannya lah, nggak ada bandingannya. Ya mau lawan siapa nggak ada bandingannya. Oke. Andrew Robertson lagi jelek, benar nggak? Chilwell ya jangan tanya lah tuh orang, benar nggak? Maju terus, kilaf terus, maju terus, tapi di belakang defensively dia jelek. Luke Shaw maju bagus, defense bagus. Kurang apa coba? Speednya ada lagi. Gue yakin kalau ngadu sprint sama Chilwell juga kalah Chilwell sama Luke Shaw. Ya, the best kalau gue bilang sih sekarang ini Luke Shaw the best wingback in Premier League. Oke. Marcus Rashford ngegolin juga akhirnya ya dari Mason Greenwood assist. Menurut gue sih bagus banget ya di game ini juga, karena kita lihat striker kita udah mulai pada ngegolin lagi. Jadi semoga itu menjadi turning point lah ya. Walaupun tetap aja gue bilang performa hari ini nggak bisa dijadikan barometer lah ya, ke depannya nih ntar lawan Everton bakal bagus lagi nih. Enggak, menurut gue sih nggak bisa, karena ini ya, Southampton-nya sendiri yang benar-benar hancur-hancuran mainnya ya. Oke, terus ada on goal Bednarek. Nah ini juga turning point-nya nih, setelah kartu merah kena on goal itu langsung hancur-hancuran Southampton mainnya ya. Hancur-hancuran. Awal-awal dia masih, walaupun kalah 2-0 dia masih coba fight. Ya cuma karena coba fightnya itu ya, semua gue bilang dia high line of defense akhirnya jadi kebobolan lebih banyak gitu loh menurut gue sih. Jadi oke, gara-gara on goal itu menurut gue sih jadi jauh lebih ini. Cavani ngegolin 1 di menit 39, assist dari Luke Shaw. Terus ada siapa lagi nih ya?
Nah, di halftime Van de Beek masuk gantiin siapa ya? Gue lupa. Van de Beek gantiin Fred kalau nggak salah. Terus Martial gantiin Cavani. Ya, menurut gue sih itu keputusan yang tepat untuk Cavani gantiin Martial karena ya Cavani udah tua, dia perlu istirahat ya. Sorry aja, tetap aja dia perlu istirahat. Ya, tapi Van de Beek gantiin Fred menurut gue kurang cocok ya. Gue lebih milih Van de Beek gantiin Luke Shaw. Ya, menurut gue lebih milih Van de Beek gantiin Wan-Bissaka kalau emangnya mau ngasih digantiin. Karena Wan-Bissaka ini udah main terus ya, dan dia ya menurut gue sih ada faktor capeknya juga gitu loh. Ya, dan hampir cedera kan pas dia nekel si Danny Ings ya di babak kedua, benar nggak? Jadi bahaya banget ya, bahaya banget, harusnya babak kedua ya Wan-Bissaka diganti gitu sama Ole ya. Oke, akhirnya Che Adams hampir bikin 4-1 ya, tapi dianulir offside. Menurut gue sih sedikit lebay juga ya sih wasitnya hari ini ya, karena itu ya cuma beda dikit doang, itu harusnya gol lah, itu Cheng-Li-nya gol. Itu ya, itu benar-benar harusnya gol 4-1 gitu. Ya nggak apa-apa lah kasih 1 gol. Masa lu nggak kasih sama sekali sih pelatih wasitnya, bener nggak? Itu itu gue bilang sih 99% gol ya. 1% tuh cuman ya katro aja gue bilang sih wasitnya ya. Anthony Martial ngegolin nih, dia 2 gol nih hari ini ya, hampir hat-trick lagi. Jadi si Mas Rizal nih ya, kalau ketemu tim Qatar baru bisa ngegolin nih. Hampir aja gue bilang, yang gol pertamanya ini gue pikir hampir aja dia ini nembak burung lagi, kan naik banget tuh kan ya. Nah, untungnya gol, tapi jadi keren lah ya, tembakan kayak gitu jadi keren. Kalau nggak gol baru tuh nembak burung. Ya, Scott McTominay ini gol standarnya Scott McTominay ya, tembakan jarak jauh ya, menurut gue sih itu keren juga ya kayak begitu ya. Dia udah 2-3 kali kan dia ngegolin kayak begitu, jadi itu bukan cuma hoki ya untuk Scott McTominay ngegolin seperti itu emang udah skill ya. Akhirnya 8 menit 87 Jan Bednarek nih ada kartu merah lagi untuk Southampton. Kalau menurut gue secara pribadi itu nggak layak kartu merah, jujur aja sih nggak layak kartu merah, karena kelihatan banget dia udah berusaha nggak nabrak si itulah Martial ya, udah berusaha banget, itu kelihatan banget kok dia tangannya kayak nggak mau bersentuhan sama Martial, cuma ya Martialnya aja ya konyol juga dia ya, setengah diving gitu, dan dia tahu tuh pasti bisa dapat penalti. Ya penalti sih menurut gua sih itu tergantung wasit ya. Kalau dari segi kayak gitu, kalau emang ada konteks segala macam ya itu ya penalti wajar sebenarnya, tapi kartu merah itu yang menurut gua nggak wajar ya, dan menurut gua sayangin banget sih, seharusnya itu nggak perlu dikasih penalti sama nggak perlu kasih kartu merah. Karena ntar kita menang 9-0 ini pasti bakal banyak yang komen gitu ya. Pecinta jus apalagi nih bakal komen. Ya lu wasit Eva lagi katro minggu ini, bener nggak? Apalagi Arsenal habis lalala, bener nggak? Ya, kartu merah 2. Ya kan? Apalagi Arsenal habis lalala. Jadi ini menurut gue sih bener nggak perlu kartu merah, nggak perlu penalti juga nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi menurut gue sih emang jujur wasitnya hari ini untuk minimal pertandingan MU ini menurut gue sih kurang perform banget lah ya, karena ya golnya yang C Adam seharusnya itu layak gol, dan penalti layak nggak layak sih itu tergantung wasit sekali lagi ya. Menurut gue sih itu layak aja gitu kalau emang ada kontak, cuman sekali lagi itu wasit punya ini, cuman kartu merah ini menurut gue sih harusnya enggak ya, harusnya itu kuning, nggak perlu kartu merah. Dan itu menurut gue gara-gara kartu merah dan penalti ini bakal jadi omongan lah sama hater sama pecinta jus ya, kalau ini wah menangnya gara-gara wasit lagi nih bla 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 ya. Jadi itu ya udahlah mau gimana, tapi anyway Anthony Martial ngegolin lagi menit 90, dan Daniel James ngegolin nih menit 90 plus 3. Jujur gue nggak nonton sih golnya Daniel James, karena gue udah menit 90 Martial udah ngegolin, udahlah udah kelar. Taunya ngegolin lagi, gue buka live score sekarang 90 plus 3. Ya, jadi ya sekali lagi all in all performa yang bagus gimana pun juga, tapi ini juga terbantu oleh Southampton yang performanya ngedrop abis ya semenjak kartu merah, dan juga on goalnya mereka ya, dan juga keputusan yang salah dari pelatihnya si ini ya Southampton yang Hasenhuttl itu, harusnya jangan tetap berambisi gitu untuk nyerang ya, jangan gitu loh. Kenapa? Karena ya lu udah kartu merah, lu ketemu tim yang lebih bagus tuh harus parkir bus lah, itu udah kudu banget harus parkir bus ya. Lu ketemu tim bagus karena kartu merah lu harus parkir bus, itu udah 100% lu harus lakuin, kalau enggak ya lu berat gitu loh ya. Lu kalau parkir bus mungkin lu cuma menang 2-3-0 gitu loh Manchester United, atau mungkin 2-3-1 atau 3-1 ya. Menurut gue itu ada kesalahan di situ untuk Hasenhuttl. Kita lihat line up-nya dulu. Oke, line up David De Gea ya nggak banyak yang dia lakuin sama De Gea.
ada satu dua penyelamatan gemilang dari free kicknya Ward-Prowse ya, benar nggak? Itu doang gitu, dan dia harusnya kebobolan satu, jujur aja sih nggak clean sheet. Jadi ya David Gea ya rata-rata lah, average mainnya oke lah kalau gue bilang ya. Luke Shaw jujur kalau dia main full time dia contender man of the match ya, 2 kali assist, work rate-nya bagus, nyerang bagus, back bagus, defense bagus ya, dia bener-bener ya kalau gue bilang sih contender man of the match. Tapi kan dia cuma main berapa 45 menit ya, menurut gue sih ya nggak bisa lah dikasih ke dia. Oke. Lindelof sama Maguire yang nggak banyak yang dikerjain juga ya, dan juga tetap nih berdua kalau kena counter itu benar-benar berbahaya banget ya, nggak bisa lari sama sekali gitu, bisa lari lah cuma selalu kalah lari, benar nggak sama striker lawan ya. Wan-Bissaka sangat gue sayangkan sekali sorry, walaupun dia ngegolin sangat gue sayangkan sekali Ole nggak mengistirahatkan Wan-Bissaka ya. Jujur babak kedua itu harusnya Wan-Bissaka yang diganti ya. Untung Ole dengerin kata-kata gue nih hari ini. Gue kan udah bilang di prediksi gue, ini Pogba harus cadangin, benar nggak? Perlu istirahat. Dan menurut gue Wan-Bissaka pun perlu istirahat. Ya perlu banget istirahat nih orang nih. Ntar mau ketemu Everton mana mungkin dicadangin. Kapan dia bakal istirahat kalau begitu? Benar nggak? Bahaya nih. Wan-Bissaka kalau sekali cedera ya udah kita tinggal Williams doang yang bakal main gitu. Benar nggak? Jadi Wan-Bissaka menurut gue sih ya ke depannya kalau lawan Everton kita bisa mengunggul duluan, itu Wan-Bissaka benar-benar harus diganti ya. Gue sayangin sekali lagi kenapa nggak Wan-Bissaka diganti ya, benar-benar ya. Scott McTominay, Fred ya ya bagus lah mainnya, mau ngomong apa lagi, benar nggak? Sekali lagi menurut gue Fred nggak jelek-jelek banget juga walaupun dia nggak ngegolin ya, dia passingnya bahkan dia bisa assist harusnya gitu loh ya kan, beberapa dia punya passing dan crossing cukup bagus ya. Dan kaget juga sih Luke Shaw diganti dia jadi back kiri gitu, bener gak? Itu cukup ngagetin sih, aneh-aneh aja nih si Ole nih kalau gue bilang ya. Terus siapa ya, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Edison Cavani ya. Ini jujur gue mau ngomongin soal Cavani juga. Cavani ini pergerakannya bagus hari ini. Dia punya apa ya, link up play, dia punya first touch passing bagus, cuman ya dia ada blunder lah, bukan blunder ya, ada ya blunder lah, nggak ngegolin ya, di mana dia ya hampir depan gawang lah, benar nggak? Itu harusnya buat kaliber dia tuh harusnya bisa dapat itu, buat bisa nembak lah gitu, nggak ngemis gitu loh, benar nggak? Dan tapi bagusnya dia ngegolin dari kepala ya, jadi dia punya miss itu ya terbayarkan lah dengan golnya dari kepala ya. Bruno Fernandes menurut gue sih man of the match ya di pertandingan ini, karena dia ngegolin satu walaupun main penalti, dan juga dia assist 2 kali, bener nggak, yang Dan James ya. Gue nggak nonton sekali lagi golnya Dan James, jadi gue nggak bisa bilang oh ini bener assist dia atau enggak. Cuman kalau dari live score dia assist juga, jadi layak banget menurut gue sih dia jadi man of the match di pertandingan ini. Dan satu lagi yang gue mau ngomongin adalah oh ya Van de Beek ya, ini Van de Beek. Van de Beek, aduh Van de Beek nih, gue berat banget kalau ngomongin Van de Beek ya, karena dia signing termahal kita dan dia diharapkan bisa gitu loh langsung masuk first team ya, benar nggak, memperkuat tim kita lah. Tapi kelihatan banget gerakan dia itu sih nggak banget loh ya, benar-benar dia masih nggak bisa ngelupain cara main dia di Ajax ya. Dia benar-benar ada apa, kalau setiap ada kesempatan dia pasti langsung mau coba masuk kotak penalti gitu loh. Itu harus dilupain yang itu semua ya, bener-bener deh. Kenapa? Bukannya ya itu nggak jelek lah, karena Bruno Fernandes juga suka masuk kotak penalti, bener nggak? Tapi dia harus lebih mikirin untuk jemput bola itu nomor 1, bener nggak? Jangan cuma apa-apa masuk kotak penalti mau coba terima crossing atau apa gitu. Jangan selalu begitu gitu loh ya. Ini Manchester United bukan Ajax ya. Dan yang kedua, lu masuk kotak penalti itu nggak salah sebenarnya, karena Bruno juga sering, tapi lu lihat sekeliling lu dong, benar nggak? Kita ada Rashford di situ, kita ada Cavani di situ, kita ada Bruno, ada Greenwood. Lu masuk kotak penalti, gue sebagai kalau gue megang bola nih, lihat opsi lu segitu banyak, ya gue pasti nggak bakal milih lu gitu loh, benar nggak? Karena yang lain finishingnya lebih bagus gitu. Sorry bukan Cavani, berarti itu Martial, benar. Yang lain pasti lebih bagus. Gue mending kasih ke Bruno, gue mending kasih ke Rashford atau Greenwood. Ya jadi ini benar-benar nih, dia benar harus mikir 2-3 kali deh ya. Kalau gue nggak ngeliat, kalau dia mainnya begini terus, gue nggak ngeliat dia cocok di sistemnya Ole. Jujur aja, gue bilang sih dia nggak cocok. Cara bermainnya dia nggak cocok di sistemnya Ole. Ya, kalau dia lebih mikir kayak ke arah second striker seperti itu ya, benar nggak? Intinya dia nema bola, one two atau apa, terus dia coba masuk kotak penalti, terima bola kasih ke orang lain, terus dia masuk kotak penalti, itu mendingan ya. Itu sih bukan ya, itu benar-benar gue bilang sih nggak banget gitu di kita gitu. Jadi ini
gue nggak ngeliat masa depan Van de Beek bagus di Manchester United kalau dia main kayak begitu terus. Ya, kalau dia berani nge-hold, ya dia coba di belakang terus, coba nge-support serangan, lebih ke arah support serangan, bukan lebih ke arah target man atau overload kotak penalti. Dia ada harapan di Manchester United. Tapi kalau dia cara main dia begitu terus, sorry, Van de Beek lu nggak cocok banget main di MU. Ya, sorry banget, itu faktanya ya. Itu faktanya. Dan kalian tahu lah, menurut gue Van de Beek bukan pemain jelek ya. Bukan pemain jelek. Dia buat ngalirin bola, buat support serangan, semua itu dia bagus gitu. Kenapa dia tetap kayak mau jadi striker gitu? Gue bingung deh benar zaman orang. Ya. Anyway gitu ya, gue senang banget dengan kemenangan ini ya, layak banget menang. Dan gue lebih seneng lagi Bruno Fernandes, Rashford, Cavani sama Martial udah mulai ngegolin ya. Dan ini jujur nggak bisa jadi barometer ya, kemenangan ini nggak bisa jadi barometer entar kita bakal main super bagus lagi gitu loh ya, pas lawan Everton atau gimana ya. Tapi setidaknya kita udah mulai menang, setidaknya kita mulai gol, dan semoga kita bisa bawa performa ini ya dan mentalitas ini ke game selanjutnya ya, karena ini penting banget ya. Namanya di Liga Inggris sekarang ini apapun bisa terjadi, jadi ya kita harus tetap dukung terus lah Manchester United. Oke? Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.